dulu kita pertama ragu dari teman-teman UKM itu ikut event ini, ragu karena kita disejajarkan sama perusahaan-perusahaan pabrikasi yang di notabene lebih besar daripada UMKM. Tapi alhamdulillah ternyata dari event ini kita udah semakin pede, jadi beberapa kali ikut itu semakin pede. Ternyata produk-produk teman UKM ini nggak kalah bersaing ya, dari sisi kemasannya bagus, terus rasanya juga nggak kalah sama yang pabrik-pabrik gitu. Nah, bahkan ada beberapa teman-teman UKM kami ini yang udah ekspor. Indonesia International Food Expo ini harusnya ibu-ibu PKK ini harusnya diundang, Ibu. Pameran makanan dan minuman berskala internasional, yakni Indonesia International Food Exhibition atau IFEX 2023 akan kembali diselenggarakan pada 15 hingga 18 Juni mendatang di Grand City, Surabaya. IFEX 2023 yang digelar oleh Krista Exhibition ini akan diikuti tak kurang dari 250 perusahaan yang bergerak di industri makanan. Juga sebanyak 30 pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat 9 Juni 2023 di Grand City Convex lantai 2 Business Center Grand City Mall Surabaya, Chief Executive Officer atau CEO PT Krista Media Pratama Daud D. Salim mengatakan eksibitor pada pameran internasional IFEX 2023 ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tapi juga dari 7 negara yaitu Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Singapura, Italia, dan Taiwan. Begitu juga pengunjung pameran tersebut berasal dari berbagai negara. Sebagai gambaran, di tahun 2022 lalu, pengunjung pameran IFEX yang berjumlah sekitar 16.000 orang berasal dari 6 negara, yaitu Malaysia, Singapura, India, Amerika Serikat, Pakistan, dan Nigeria. Terkait dengan hal ini, Daud D. Salim berharap pameran IFEX ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pelaku industri makanan dan minuman, lisensi, waralaba, dan kemasan di Indonesia untuk memperluas pasar dan menjaring mitra bisnis baru di pasar lokal maupun internasional. Pada kesempatan ini, Warta 9 berharap agar Krista Exhibition sebagai penyelenggara berkenan mengundang PKK, UMKM, dan komunitas kuliner di tingkat kecamatan untuk turut melihat dan mengalami jalannya pameran makanan dan minuman berskala internasional ini. Dari sini diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan hingga dapat memunculkan inspirasi untuk turut menggerakkan ekonomi kreatif di sektor makanan dan minuman. Berikut ini reportase Warta 9 dari jalannya konferensi pers Indonesia International Food Exhibition IFEX 2023 yang digelar pada Jumat 9 Juni 2023 di Grand City Convex lantai 2 Business Center Grand City Mall Surabaya. Baik, pameran IFEX yang telah diadakan ke-17 kalinya, kali ini meningkat hampir 40% dibanding tahun 2022 dari segi jumlah peserta. Tahun lalu 2022 setelah pandemi, kita sudah tahu bahwa diadakan juga di tempat ini pada bulan Juni, diikuti oleh hampir 200 peserta, dan tahun ini diikuti oleh 250 dan menggunakan
2 lantai, lantai dasar maupun lantai atas, diikuti oleh 7 negara. Indonesia sebagai tuan rumah, yaitu kota Surabaya. Negara lainnya itu Malaysia, Korea, Singapura, negara tetangga ya, Jepang, ada 1 dari Italia, Taiwan. Nah, itu kita tahu bahwa Indonesia negara yang besar, maka pameran industri makanan minuman ini sangat penting, merupakan industri strategis, dan kita mengharapkan dengan adanya pameran IFEX ini tidak hanya mengangkat industri makanan juga, tetapi juga pariwisata, tetapi juga produk UMKM yang khususnya di bidang makanan minuman. Kali ini diikuti oleh 30 peserta UMKM dari Jawa Timur dan juga ada dari wilayah di luar Jawa Timur. Dan nanti juga ada testimoni dari salah satu ketua komunitas UKM di Jawa Timur. Mereka setelah ikut beberapa kali pameran makanan minuman di Jawa Timur, yaitu pameran Eastwood yang sekarang berubah menjadi IFEX, dan juga pernah juga ikut di Bali, dan Krista Exhibitions melakukan pameran makanan minuman secara bergilir, tidak hanya secara kontinu, tidak hanya di kota Surabaya setiap tahunnya, tetapi setelah bulan Juni, bulan September kita adakan di Bali, namanya Bali Interfood. Tapi Bali hanya 2 tahun sekali, setiap 2 tahun. Dan setelah itu kita ada pameran yang terbesar di Indonesia, yaitu di Jakarta, namanya Sail Interfood. Itu bulan November secara bergilir. Dan kita juga adakan di kota Bandung juga. Tapi yang setelah Jakarta, kota Surabaya merupakan yang nomor 2 dalam segi peserta maupun dalam segi jumlah pengunjung yang hadir dan animo. Bahkan kami juga terima laporan jumlah pengunjung dari internasional juga ada loh Pak. Jadi dari negara-negara sahabat kita, tetangga Asia Tenggara juga ikut berkunjung ke tempat ini. Bahkan yang boleh katakan dari Filipina, dari Thailand, mereka juga ingin melihat produk kita, walaupun boleh katakan saingan, tapi mereka juga beli produk Indonesia juga. Ya, jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara pameran IFEX yang akan diadakan pada tanggal 15 sampai 18 Juni di Grand City Convex Surabaya. Terima kasih. Sebenarnya kalau secara dari pengusaha restoran tahun ini terus terang dari Februari sampai sekarang kita mengalami pertumbuhan yang agak kurang cantik ya. Tapi tahun ke tahun dengan adanya exhibition ini kita sangat berharap selalu ada pemain baru yang datang. Karena tahun ini pun saya sampai kita beberapa orang kita diundang ke Singapura, kita diundang ke Hong Kong, tapi hampir nggak ada gunanya karena selalu kita kesana kita juga nggak tahu gimana cara masukinnya. Dan kadang nabrak sama perizinan, nabrak sama banyak hal lah. Jadi memang banyak yang harus kita consider. Jadi kalau udah ada yang seperti Krista Exhibition ini, kita yakin ini akan sangat membantu local growth, ya kan? Semua pengusaha akan lebih mudah berkreasi, ya. Kita senang karena dari tahun ke tahun tim kita juga pasti semua pada datang dan mereka banyak dapat yang bagus-bagus Pak. Apalagi kalau Bapak bilang tahun ini banyak dari Italia, dari Singapura, dari ini. Sebenarnya kita suka ada pemain luar yang datang bukan karena kita tidak percaya pada produk lokal. Tapi dalam dunia restoran juga tahun ini banyak banget kompetitor baru dan dari sini tuh kita mengambil sudut pandang di mana kalau ada pemain luar yang datang, kita harus bersyukur, kita bisa belajar apa sih yang mereka bikin mereka lebih jago dari kita. Ya kan, tapi kan dia cuma 1, kita ada 100, ya, atau kita ada 1000, kita ada 1 juta, ya. Tapi saya suka kalau ketemu chef-chef internasional, mereka tuh bisa kasih ide-ide yang lebih bagus dan akhirnya kita bisa implementasi locally, ya. Kayak kalau kita di dunia restoran itu mungkin ada katsu dari Jepang, tapi ternyata sekarang yang lokal yang persis sama juga banyak banget semuanya dan harganya 15.000, 20.000, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang memicu perekonomian berputar lebih baik ya.
Jadi kita yakin dengan adanya exhibition ini itu akan membantu kita bertumbuh lebih baik lagi, dan kita sangat berharap kali ini banyak produk-produk yang lebih inovatif dan lebih beda ya, karena kalau nggak inovasi kita nggak bisa fight sama international market. Apalagi sekarang kayak beberapa dari anggota Aprindo itu juga punya di Bali, di Jogja, turis asing itu makin banyak dan mereka kurang bisa sama sambal. Jadi kita harus bisa create something yang nggak pedas tapi menarik buat mereka. Nah, kita butuh barang-barang baru lah, dan selalu exhibition ini membantu kita. Jadi ini memang salah satunya, kita memang harus melihat produk-produk asing yang datang ke sini. Ini sebagai penyemangat kita. Tapi tugas kita memang sekarang bagaimana produk lokal itu bisa bersaing dan bisa mengadop, Pak. Mengadop. Kalau masakan Jepang, masakan Korea segala macam itu yang rasanya persis di sana harus diadop dengan beberapa hal yang tadi disebutkan sampai harganya 10-15 ribu, itu memang yang bisa survive sekarang, dan itu akan bergaris lurus dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Jadi jangan lupa Surabaya selain menjadi tourism destination, kita juga menjadi food destination, Pak. Jadi betul-betul menjadi orang datang ke Surabaya akan mencoba beberapa variasi makanan yang ada. Bahkan ada beberapa grup yang tiap setengah tahun 3 sampai 6 bulan sekali mencoba bagaimana perkembangan food and beverage yang ada di Surabaya, utamanya yang ada di dalam hotel sendiri dan yang di luar standalone di luar hotel sendiri. Jadi kami adalah asosiasi yang terdiri dari pengusaha makanan minuman. Untuk event tahun ini, Krista Media bersama kami difasilitasi oleh Krista Media. Kami membangun visi bersama, membuat acara pemberdayaan UMKM. Beberapa anggota kami juga ikut di dalam pameran. Kemudian kami membuka kelas yang diisi kapasitas kelas yang difasilitasi oleh Krista Media sebanyak 80 orang, bisa mendaftar secara online, nanti bisa ditanyakan ke panitia. Di sana kami akan sharing bagaimana mengolah bahan baku lokal, membuat bakso, bukan hanya dari daging sapi, tapi bisa juga ikan, ayam, dan sebagainya. Kemudian makanan, minuman berbasis kelapa dan aloe vera, termasuk mengganti mensubstitusikan keju dengan bahan baku lokal. Dari 80 peserta, kami juga mengundang UMKM binaan dengan memberi fasilitas transport dan hotel, sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian acara. Bagaimana para pelaku makanan, industri makanan minuman itu menginovasi produknya, karena ke depan dengan setelah masuk ke era pandemi, setelah pandemi ini kita lihat produk-produk makanan yang sehat itu semakin laris, dan tentu bagi perikil seperti anggota Aprindo tentu akan sangat senang jika ada banyak produk-produk baru yang hadir dan dijual di toko-toko gerai retail anggota Aprindo. Akibat adanya pandemi COVID ini memang terjadi perubahan tren yang saya yakin bahwa Ibu sudah rasakan. Kalau bagi kami yang paling terasa saat ini adalah konsumen di Indonesia ini sekarang sudah mulai paham bahwa produk frozen itu tidak kalah kualitasnya dengan produk fresh. Itu yang paling, ya bagi kami ya hikmah dari dibalik pandemi ini. Produk frozen, Bapak Ibu sekarang lihat ya, di mana-mana di dekat perumahan kan ada frozen mart gitu ya. Karena kalau dulu awalnya sebelum pandemi COVID, konsumen kami adalah maunya live atau fresh gitu ya. Frozen itu dianggap kualitasnya jelek.
Tetapi kalau begitu waktu pandemi, mereka tidak ada choice yang lain, yang ada di pasar adalah produk frozen, akhirnya mereka. Dan mungkin bagi informasi aja Pak Daud, penjualan produk frozen ini bukan hanya laut ya, tapi frozen food itu meningkatnya berkali-kali lipat gitu, saat ini. Dulu produk yang tidak di frozen, katakanlah yang bukan seafood, ya mie misalkan. Sekarang Bapak Ibu bisa jumpai mie frozen di mana-mana, ya. Pizza frozen di mana-mana. Ya, apalagi makanan laut seperti kami, ya, gurami frozen, lele. Selain itu kalau khusus untuk kami, yang kecenderungan perubahan tren yang paling terasa saat ini adalah konsumen juga mulai menghendaki produk-produk yang seasoning, berbumbu. Kalau dulu ready to eat ya, kalau dulu ya biasa ya, sekarang bumbu. Bapak Ibu nanti bisa cari misalkan di mana di marketplace lele bumbu kuning gitu, gurami apa gitu kan, sudah berbumbu semua. Nah memang itu kecenderungan pasar yang kami sebagai ketua asosiasi selalu meminta anggota kami untuk terus memperbanyak produk-produk ready to cook, ready to eat, termasuk produk-produk yang seasoning. Karena itu tahun ini, tahun 2023, kami Asosiasi Lisensi Indonesia yang mewadahi para pengusaha lisensi merek lokal maupun internasional, tapi mostly adalah merek lokal, UMKM lokal, dan juga waralaba merek lokal, ya. Kita di mana anggota kami lebih dari 62% itu bergerak di dunia F&B, di aircraftnya ya, kuliner, kemudian juga fashion dan kriya. Dan kami tahun ini bersama-sama dengan Krista Exhibitions mengadakan pameran ketiga, The Third Indonesia Licensing Expo. Kami memilih di kota Surabaya bersama-sama dengan Krista melakukan roadshow mulai dari bulan Juni ini. Kenapa? Karena kami melihat peluang Surabaya dengan Jawa Timur itu begitu luar biasanya. Saya melihat para dinas Jawa Timur juga begitu mendukung para startupers dan UMKM lisensi merek lokalnya. Jadi disinilah kami akan mengadakan pameran pertama di kota Surabaya, Jawa Timur. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sektor kuliner ini di Jawa Timur merupakan 3 besar subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama adalah kuliner dengan 4.473 usaha, kemudian diikuti oleh sektor kriya, subsektor kriya 2.175 usaha, dan juga fashion 2.173. Dari industri pengolahan sendiri, memang industri makanan minuman itu proporsinya paling besar di Jawa Timur, jadi sekitar 38% industri pengolahan itu berupa industri makanan minuman. Kalau di Jawa Timur yang kedua baru industri hasil tembakau dan industri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Daud selaku untuk yang penyelenggara event ini, terus teman-teman rekan-rekan dari asosiasi juga, media. Jadi benar yang disampaikan Pak Daud tadi, kami dari komunitas UMKM ya, BBB Berbagi Bersama Berkembang. Ini kami sudah beberapa kali ikut event dari Krista, memang luar biasa. Jadi dulu kita pertama ragu dari teman-teman UKM itu ikut event ini, ragu karena kita dijajarkan sama perusahaan-perusahaan pabrikasi yang di notabene lebih besar daripada UMKM. Tapi alhamdulillah ternyata dari event ini kita udah semakin pede. Jadi beberapa kali ikut itu sekali pede, ternyata produk-produk teman UKM ini nggak kalah bersaing ya. Dari sisi kemasannya bagus, terus rasanya juga nggak kalah sama yang pabrik-pabrik gitu. Nah, bahkan ada beberapa teman-teman UKM kami ini yang udah ekspor barangnya. Jadi kayak contoh ada teman kami UKM dari Madura, ini udah ekspor rengginang. Ya, rengginang lorjo itu kirim ke Taiwan. Dengan skalanya bukan kecil lagi, tapi udah kontainer. Terus ada lagi juga yang dari Malang itu rambak pisang, itu malah dimaklun sama salah satu artis di Malaysia. Jadi di repacking, itu sudah ada Pak Ade. Jadi sungguh luar biasa event ini, benar-benar kita selaku UMKM itu merasakan
skill up ya. Jadi yang pertamanya ragu apakah benar, terus market kita lokal, sekarang sudah bisa ke mancanegara. Jadi kalau kayak Malaysia, Singapura itu udah kayak kita ngirim barang ke Jakarta, udah biasa. Jadi kita nyebut di komunitas kami itu namanya ekspor eceran. Nah, insya Allah nanti juga kita diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing di event nantinya, kita ada dikasih kesempatan. Jadi monggo nanti kalau teman-teman ada yang ini kita akan sharing teman-teman yang sudah merasakan produk UKM sudah bisa ekspor. Nah ini sering dan kita ke Malaysia, Singapura. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan juga nanti di sesi selama 4 hari pameran 15 sampai 18 Juni, hari Sabtu ada seminar mengenai kiat-kiat untuk UMKM yang untuk ekspor yang belum pengalaman bagaimana ekspor produknya ke luar negeri ya. Jam 1.30 sampai selesai di lantai 2 dan pamerannya 2 lantai atas. Terima kasih. Ya, terima kasih kesaksiannya. Baiklah, saat ini adalah saat untuk bertanya jawab. Terima kasih. Nama saya Indra Mawan. Saya dari Autoplus Online, Pak. Kebetulan saya di rumah itu juga ini, Pak. Istilahnya jadi adminnya media YouTube, tapi untuk level kelurahan, Pak ya. Nah, ini saya tergugah ini, Pak. Ini harusnya event IFEX, Indonesia International Food Expo ini harusnya ibu-ibu PKK ini harusnya diundang, Bu. Nah tadi kalau saya lihat dari pihak provinsi ya, juga mungkin Pemkot itu punya ekspektasi ya, jadi bagaimana meningkatkan istilahnya perekonomian gitu ya. Nah ini saya pikir ini mungkin waktunya bikin movement sekalian, Pak. Tadi saya lihat ada testimoni, nah ini keren. Ibu PPKK ini biar gerak, Pak. Ini kebetulan Ibu Wali Kota itu kan, dia kan Ketua PKK, Pak. Ini harusnya diundang, jadi mungkin hari ke-1 Ibu PKK Kelurahan Menganti atau Kecamatan Menganti, Kecamatan Gangsari giliran, Pak. Ini harus melihat dari dekat, Pak. Tadi saya lihat ada presentasinya, Pak ya. Ada dari tren-tren yang lagi tadi frozen food. Nah, frozen food ini bagaimana? Ternyata begini ya. Tadi yang produk dari luar negeri ternyata setelah diolah bisa 15 ribuan dijual sini. Nah, ini menginspirasi, Pak. Jadi orang harus melihat, mengalami experience baru, dia terinspirasi, Pak, untuk bergerak. Saya pikir ini tahun lalu, Pak, ini saya pernah usul, Pak, soal komunitas food truck ya, ada Pak Daud ya. Ini saya usul, atau barangkali sudah ya, saya usul ini lebih banyak mengundang komunitas, Pak. Jadi ada keriaan-keriaan gitu ya, misalnya ada jambore, rujak ulek misalnya gitu, yang datang penikmat rujak, rame-rame ngulek gitu kan. Artinya ini gairahnya harus dibangunkan, Pak. Jadi tidak sekedar B2B ya, nggak cuma ngomongin industrial gitu ya, pelaku yang, tapi ini masyarakat juga harus diajak ya, Pak. Jadi supaya down to earth juga untuk IFEX, Indonesia International Food Expo ini. Terima kasih Pak atas masukannya. Memang ibu-ibu PKK kita juga silakan untuk hadir, dan pasti mereka akan mendapat banyak pencerahan-pencerahan ya, inovasi-inovasi, apalagi ini ada pelatihan-pelatihan, Pak. Ada juga chef-chef dari pastry bakery yang dari Malaysia, dari internasional datang. Ada sekolah pastry juga ikut hadir. Mungkin di situ mereka akan melihat bahwa makanan-makanan tradisional kita, kue-kue tradisional itu bisa diolah, dipresentasikan menjadi produk yang nilai tambahnya luar biasa. Jadi silakan undang para ibu PKK, kalau perlu nanti ketua-ketua komunitasnya boleh diundang. Silakan. Jawa Timur bangkit. Yes, yes, yes. Yay. Oke. Sudah dapat apa harus ulang lagi? Conference hari ini